عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan tidak membosankan. Tapi sudah di sini para presiden lagi. Jangan sampai di depan kamera. Jangan saya lagi pertemuan di depan kamera. Ya. Baik, yang bawa buku. Oke. Kenapa kok pakai kitab? Ya, karena kita ingin membudayakan Muhammadiyah yang sekitar. Makanya kita bagikan kita bersama supaya membeli kitabnya dan membawa kitabnya. Soalnya ada kesan, nek wong Muhammadiyah itu orang ngerti kitab. Nek ngaji ora tau kitab, ngajine tematis, orang politik. Nek ngaji politik sing terkuat ya omong. Nek ngaji kitab seperti ini. Kan ngono. Maka kita ingin mensosialisasikan bahwa kita sudah ngaji kita, dan ini termasuk yang saya banggakan kemarin pertemuan di Purwokerto ketika orang-orang cerita bahwa di tempat kami kerja yang tentang 5.000 biasa aku kira kerja yang bilang musik tentang 5.000 tapi saya bilang kalau tarjih di Purwokerto itu ngajinya dari jam 9 sampai jam 3 akhir berkembang sejam lagi ngomong ya. Jadi kita biasanya bawa kitab. Saya kalau ngaji di telepon juga pakai kitab, di Al-Manan pakai kitab, di suatu hasanah pakai kitab, di Ragan pakai kitab, di Candiroto mungkin pakai kitab, di Lumpiang sudah pakai kitab. Memang saya senang ngaji itu pakai kitab. Maka untuk saya ngaji kitab dari pertama masuk itu tulis bahasa Arab kitab semua. Karena ingin membudayakan kitab. Karena ulama terdahulu itu penguasaan keilmuan yang luar biasa karena versi kitabnya matang. Kalau versi kitabnya lemah, kita yang kurang mantap gitu. Ya. Kita bicara macam-macam, tetapi ternyata sudah kasih kitab, macam kita pakai soal Jadi ya, kita bicara tentang ekonomi global sesuai hukum syariat, tentang politik Islam, macam dikasihlah beli kitab Imam Mawardi, kitab politik Islam. Ngerti nggak tahu siapa tuh? Ada tentang politik Islam, dari partai Islam, sudah demi partai Islam, negara Islam, kasih kitab. Kenapa jika iso moco? Politik Islam ini dapat ini. Kasih bukan mau untuk yang bisa baca semangat politik Islam. Politik Islam ini apa? Orang teori ini semangat kok. Makanya saya di politik itu kadang ya satu sisi senang, satu sisi terjodoh juga itu. Semangat politik Islam, tapi kasih kita politik Islam orang ngerti. Nah jadi pada politik Islam kuake raunun, kalau itu ini buaya ini tak kuning itu. Tahunya demokrasi liberal kok. Iya, serius. Indonesia pakai demokrasi liberal. Gitu. Tapi sistem Mu'tazilah politiknya bagaimana, Syiah politik Islamnya bagaimana, Ahlus Sunnah bagaimana, nggak tahu demokrasi liberal ngerti. Nah ini kan mustahil juga ya. Para semangat memperjuangkan syariat Islam macam-macam, tapi rakyat kita terus. Akhirnya politiknya harus demokrasi. Akhirnya kita itu ya semacam apa ya, sesuatu yang sudah ada di barat kita kasih ayat-ayat Quran jadilah islamisasi politik itu aja. Jadi islamisasi politik itu tidak seperti itu. Islamisasi politik itu ya semuanya berviewnya, epistemologinya, macam ontologinya, bukan hanya politik praktis yang ujung-ujungnya hanya berdasarkan pada apa maslahat. Sementingan itu kekuasaan. Sekarang itu sudah ada politik daerah, politik ideologi, ada politik pragmatis. Baik, sudah. Oke.
Kemarin ada 2 PR. Satu PR dari yang diberikan ke jamaah, ada yang sudah nulis. PR-nya dari Asari kemarin. Suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua PR yang ditujukan ke saya. Kalau saya sudah ada jawabannya. Kalau yang jamaah kemarin kira-kira sudah nulis belum? Jangan-jangan yang kemarin datang sekarang akan datang. Ini juga bisa apa juga ya. Jadi kalau PR yang ditujukan ke saya terkait Abraham. Tadi video dari tentang Abraham yang orang setiap Senin diringankan siksanya. Itu rujukannya yang mana? Saya cari-cari ketemu rujukannya di Fathul Bari. Fathul Bari itu merupakan syarahnya Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kulluhnya sudah jilid dengan masjid besar yang dipakai. Beliau di dalam sana itu menyatakan hadis istilah hadis itu khilaf ya, ada yang mengatakan itu asal sahabat dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas itu 1 tahun setelah Abu Lahab meninggal, Ibnu Abbas mimpi Abu Lahab bisa ketemu Abu Lahab, tanya Ibnu Abbas Abu Lahab itu kakak beradik ya, kakak beradik masih saudara. Lahab gimana kamu sekarang? Wah saya hari ini siksa luar biasa. Siksa ini, nggak bahas siksa kecuali hari Jumat gitu. Hari Sabtu, hari Senin Pak. Kenapa ya Pak kalau hari Senin? Hari Senin saya tetap disiksa juga, tapi lumayanlah ada keringanan sedikit. Tetap disiksa tapi ada keringanan sedikit. Ditanya lagi loh, kenapa hari Senin kamu diperingatkan? Dijawab, gara-gara waktu itu Suhaibah itu budak ya. Waktu kelahiran Nabi datang ke saya, memberitahu ke saya bahwasanya Aminah melahirkan seorang putra, maka saya senang sekali dengan kelahirannya Muhammad. Maka saya katakan wahai budak, mulai saat ini merdeka. Langsung saya lari menuju rumahnya Aminah. Karena saya senang dengan lahirnya Muhammad, maka setiap Senin tetap disiksa, tapi diringankan sedikit. Itu ada dari jalan Fathul Bari syarah Sahih. Nomor 3, wiladatuhu wa ridha'atuhu, yaitu kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan juga wa ridha'atuhu, dan juga sesuainya Nabi Muhammad SAW. Ulida dilahirkan siapa Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW? Ada yang nulis nggak? Ada. Kalau mau saya cepat. Di Makkah, di Mekah. Yaumal Itsnaini, pada hari Senin, At-Tsani Asyara, tanggal 12 min Rabiul Awwal, pada bulan Rabiul Awal, Amil Fil, tahun Gajah. Wasumnya dan disebut al-wiladatihi, tahun kelahirannya Amil Fil sebagai tahun Gajah, li anna malikal Habasyati, karena raja Ethiopia arsala mengutuslah dia, raja Ethiopia, anak wiladatihi, pada tahun kelahirannya, jaisan, akan tentara ilaman kata ke Makkah. Untuk apa? Dihadbil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wakana, dan adalah fihi, di dalamnya itu filun, aslinya wakana filun, filun gajah alimun yang besar. Fa'ahlaka, maka membinasakan siapa Allah al-jaisa, akan atau pada tentara. Ikroman, halnya sebagai penghormatan,
wilayah Nabi sebagai wilayah Nabi karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa'at dan menyusuilah pun kepada Nabi. Pada ini setelah ibu kandungnya Nabi Muhammad SAW, siapa Suhaibah itu? Suhaibah, al-aslamnya itu al-aslamnya namanya. Siapa dia? Khadimatu amrihi, pembantu pamannya. Siapa pembantu? Siapa itu? Khadimatu amrihi Abi Lahab Abu Lahab. Kemudian setelah itu Halimah Sa'diyah itu al-Mas'adiyah ila al-balagh sampai apa umurnya arba'ah sanawatin 4 tahun. Ya, ini kalau semua biasanya saya melakukan satu terselain, satu terselain, saya mana ya semua orang bisa ngasih. Jadi mulidah kalau di dalam ilmu nahwu namanya majhul. Mabni majhul dilahirkan, waladah mulidah, maka setelahnya itu namanya naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il. Biman kata, enggak biman kati, meskipun ada empat huruf jar, tetapi biman kata. Pada huruf jar mestinya biman kati. Kenapa? Karena ini isim bukan musyarif, nama tempat. Jadi nama tempat itu tidak ada aku. Kalau di Arab bisa a, bisa u, tapi nggak bisa i. Bima kata, ya bima kata. Makanya dahatu ila terangkat, nggak bisa hilang teki. Tetap terangkat. Roh itu terangkat apa? Enggak. Roh itu terangkat. Mau itu terangkat i? Enggak. Mau itu terangkat. Jadi itu nama tempat itu simbol musyarif. Yawanitnya ini dorong. Katanya asal dari awal amafi. Sekarang sama kita sedikit tentang tahun gajah. Ya, sedikit cerita tentang tahun gajah. Dari cerita itu begini. Dulu, ketika Nabi Isa alaihissalam membawa risalahnya, maka dia punya murid kesayangan. Tadi saya pernah sama cerita sama Pak Budi selesai acara apa nah, di antara murid tersayangnya itu atau murid tersayang ini jumlahnya ada 12. Namanya kaum Hawari. Kaum apa? Hawari. Qala al-hawariyun min ansarullah. Qala al-hawariyun min ansarullah. Makanya Nabi Isa kemudian mengatakan wahai kaum Hawari, ini sebentar lagi saya akan mendapatkan perintah Allah akan diangkat ke langit. Nanti setelah saya itu diangkat ke langit pada perjamuan terakhir. Kira-kira siapa yang akan meneruskan agama ini? Maka kaum Hawari mengatakan kami yang akan meneruskan agama ini. Jumlahnya kaum Hawari ada 12. Maka lambang Muhammadiyah ada 12. Cahaya itu sebagai simbol kaum Hawari yang membela ajaran Nabi Isa. Kaum Hawari yang bisa saya katakan malam ini, saya beberapa kali itu Muhammadiyah kemarin itu. Maka setelah Nabi Isa diangkat, singkat cerita, Romawi dan Romawi kan dulu yang ingin membunuh Nabi Isa itu kan Romawi dan orang-orang Yahudi. Romawi dan orang Yahudi. Maka kemudian di antara murid Isa ini Nabi Isa ada yang berkhianat. Tapi apakah murid yang 12 ini atau yang 12 tidak dipastikan. Tapi ada satu murid yang bernama Yudas Iskariot yang berkhianat. Dia itu bekerja sama dengan antara Romawi dan orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Namun di perjamuan terakhir Nabi Isa kemudian diangkat ke langit sehingga Yudas ini yang disumpahkan oleh Nabi Isa. Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibunuh, tidak disalib, disumpahkan. Gitu. Maka dia yang kemudian disalib siapa? Yudas. Setelah Yudas disalib, orang-orang pengikut daripada Nabi Isa ini banyak dikejar-kejar oleh Romawi.
Maka 12 murid Nabi Isa ini mencar kemana-mana. Ada yang ke Antioquia, ke Turki, ada yang ke Romawi, di mana-mana. Termasuk ada yang ke Ethiopia. Nanti kalau yang ke arah Romawi sana nanti akan generasi setelahnya akan muncul yang namanya Ashabul Kahfi. Generasi setelahnya. Yang ke Ethiopia itu akhirnya berdakwah di sana sampai akhirnya Ethiopia itu menjadi negara tauhid, mengikuti ajaran Nabi Isa. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Masehi sampai kemudian ajaran Nabi Isa itu sampai ke Yaman. Dari Ethiopia ke Yaman itu kan ada laut, dekat sini. Ethiopia itu dulu termasuk negara berkuasa, negara besar. Banyaklah orang-orang rohim itu kiainya atau apa, pendeta yang kemudian juga bermukim di Yaman. Yaman secara resmi waktu itu masih agamanya pagan, menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Sampai kemudian waktu itu si raja ini punya tukang sihir yang luar biasa. Tukang sihir, tukang santet, dukun yang suka membunuh orang semacam pakai sihir, pakai ilmu hitam. Suatu kali tukang sihir ini berpesan kepada raja, ini saya sudah tua ya saya ingin punya kader, punya santri tukang sihir. Kira-kira bagaimana ya? Oh ya udah gini aja, kita buat sayembara di negeri ini, nanti yang sukses, yang bagus, yang pandai kita kasih beasiswa belajar. Ide bagus ini, ide bagus. Akhirnya buat sayembara, muncullah seorang anak kecil, Bulan, anak kecil yang cerdas, dipanggil ke istana, akhirnya ikut dan beasiswa belajar sama tukang sihir. Tiap hari dia belajar sihir, buat raja. Buat canya kan, saya enggak buku saya kita baca satu teman. Sosok aku saya punya, jangan buat saya punya. Kalau ini belajar santai teman saya. Ya, pelajari sihir-sihir santai dan sebagainya. Sampai dukunnya tukang sihir itu sudah tahu dia anak luar biasa, pandai sekali. Tidak punya waktu lama bisa menguasai ilmu saya. Sisanya nanti mau keren, sektis, mana boleh bisa. Ya. Sampai pada akhirnya anak kecil ini berangkat suatu kali, tidak berangkat ke tukang sihir, tidak belajar, dipanggil sama pendeta, suruh mampir. Bulan anak kecil, sini mampirlah. Ada apa makan sini makan bareng. Makan, ajak makan, kemudian mulai dicerami pelan-pelan. Kamu kemana, mau ke tafsir, mau belajar apa, belajar ini. Tapi mulai pelan-pelan disusupi ajaran tauhid. Tapi masih perkenankan, silakan kalau mau berangkat ke tukang sihir, silakan. Akhirnya dia itu, karena rumahnya itu selalu lewat rumahnya si pendeta. Jadi kalau dia mau ke tukang sihir, masuk dulu ke rumahnya pendeta, belajar dulu Alkitab, belajar Injil, macam-macam ajaran Nabi Isa. Tapi akhirnya ajarannya masih bukan yang trinitas, bukan yang Bapak Tuhan Tuhan ya. Tuhan bukan. Jadi masih ajaran yang murni Nabi Isa. Dia mau ke sana mampir, kasih ajaran tauhid, kasih buku-buku fikih, silahkan ke sana. Terus lama-lama dia bosan juga ke tukang sihir. Kayaknya ini yang benar deh. Kayaknya yang sana itu salah. Akhirnya dia mulailah konsentrasi belajar di pendeta ini. Tukang sihirnya awalnya nggak curiga. Terus pintar saya sudah menguasai ilmu saya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak datang sekali. Lama-lama datang pendeta sudah mana santri saya kalau datang. Akhirnya suatu kali pas dia mau ke rumah tukang sihir, mau setelah melewati rumahnya pendeta, sudah lama saya menengok tukang sihir belajar. Ternyata aku ular besar sekali. Ular besar itu di melantang di tengah jalan dan penduduk ramai sekali, ramai.
Orang-orang itu sudah berusaha untuk mengusir ular besar, tapi tidak ada satu pun yang bisa. Akhirnya anak kecil datang, oh penduduk itu langsung senang. Wah, murid itu tukang sihir, murid itu dukun nih. Ini mesti iso nih, pas keberuntungan ini. Wah, senang dia. Penduduk ini pasti akan bisa mengusir ular. Terkenal bocah ini sudah terkenal sebagai santrinya tukang sihir. Karena sudah terkenal maka akhirnya dia suruh mengusir ular. Keluarkan dia kasihan serasi ular. Nggak mempan juga. Kasihan tanpa lumpuh. Orang mempan juga. Lama-lama dia pikir, wah, orang masih mempan. Nggak ada yang bisa membuat ular pergi. Nanti dia hanya ngambil batu. Ini batu penuh kata dia. Dulu kiai saya itu cuma bilang gini, kalau ada segala sesuatu apapun, cukup ucapkan Bismillah, insya Allah menang. Karena Bismillah itu namanya Allah, namanya Bismillah besar ini gampang lah. Ada yang bertabir, coba saya baca Bismillah atas nama Allah, ikhlas seperti yang dikatakan oleh pendeta. Kalau memang pendeta ini benar, ulangnya mesti minggat. Mulai diambil Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang baru sudah ular langsung lari. Wah langsung oh Pak ini benar itu kajian itu pembohong gitu. Sudah belajar tanpa Allah surat simopos kabeh orang lupa hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi ini juga apa namanya sebagai apa ya? Sohimah untuk menghadapi sihir. Itu bagaimana kalau Bismillah pun bisa. Serius. Termasuk menghilangkan sihir menggunakan apa Bismillah pun bisa. Orang yang kenal sangat kenal hukum kita hilangkan pakai apa Bismillah sudah bisa. Soal ini banyak caranya. Di mulut yang biasa itu. Kamu sebenarnya kalau sini atau pegang sini atau kasih air atau Bismillah sini banyak caranya. Kita pakai garam dan sebagainya. Pakai Bismillah itu sihir sampai sebentar. Termasuk yang sudah melawan. Ternyata Bismillah lebih sakit daripada tukang sihir pada tukang santet. Dibuktikan oleh bulan ya. Baru setelah itu apa? Dia nggak mau saya mulai mendadak tukang sihir. Bohong itu tukang sihir itu. Dukun itu bohong semua itu. Tukang santet bohong semua itu. Sama setan bersama dengan mau lagi saya sama belajar dari ilmu yang bakar kawan. Akhirnya dia belajar konsentrasi pada sama pendeta. Setelah itu, setelah dia belajar sama pendeta, ada berita. Gurunya tukang sihir matanya buta, karena ada tua. Sebagai tukang pendeta bagi tukang pendeta akhirnya matanya buta. Akhirnya banyak orang suruh nyembuhin. Dokter apa semua nyembuhin dia tidak bisa nyembuhkan. Jadi tua ya. Ini anak kejahatan kerajaan. Karena dia dengar gurunya sakit, wah kejahatan. Saat kerajaan senangnya minta wah ini kader saja ini, santri saya kemana saja. Lama sekali nggak datang ke sini. Ini gurumu datang kok hebat sekali bisa merasakan bisa tahu. Suruh nyembuhin. Akhirnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Dukun sebenarnya tidak membenarkan saya memang biasa sakti. Semua ilmu yang saya berikan kepada dia ternyata bisa dikuasai dari dia. Wah biasa ya, senang kamu. Tapi si bilang kita apa? Mohon maaf guru, dukun mohon maaf. Saya ini tadinya membuat itu tidak menggunakan ilmu dari jenengan. Ilmu kebalan, sukmo, apa macam-macam, sehingga nyantet, apa, terus tak buang apa? Saya buang semuanya. Buang kalau dalam punya kesaktian cara memiliki itu dua cara. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Dari orang lain ya diri sendiri menggunakan kekuatan iman Bismillah. Tidak kopi, sering-sering Allah nanti lama-lama panas awalnya, jinnya yang masa panas lama-lama. Tapi harus niat kuat. Kalau niat lemah nggak bisa. Atau pas sujud minta kepada Allah semua jin-jin yang ada di dia itu sekeluarga mereka keluarga sendiri. Meskipun belum waktu. Dia tapi udah saya keluarin semua katanya.
Kenapa sudah berada sama pendeta, sudah bersih awalnya. Terus tadi bisa ngomongin saya gimana? Itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aneh. Allah itu siapa ya? Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan sang Raja, Tuhan Anda. Yang menciptakan alam raya jagat raya bumi langit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai saja. Saya tadi sudah tidak mengerti, tidak menyembah agama yang ini sudah keluar dari agamanya sang raja. Maka kemudian karena bocah itu sudah menyelisihi perintah raja, agamanya si raja, agamanya sendiri ditangkap, diintegrasi. Pasti kamu punya guru sopo. Awalnya itu sudah mesti sebutin sama pendetanya. Kamu kalau nanti suatu kali kamu ditangkap, diintegrasi, jangan kasih tahu belajar sama saya. Udah bisa gitu. Tapi diintegrasi, sopo gurumu, ngomong semacam-macam. Akhirnya ujung-ujungnya kasih tahu juga belajar sama pendeta. Dia sendiri dipaksa suruh kembali ke agama, nenek moyang tidak mau. Akhirnya dijauhi hukuman mati. Diikat, tubuhnya diikat, tangan kaki semua diikat, dibawa dikubur. Bila satu batalnya masukkan, satu batalnya buah yang memiliki hanya untuk membunuh satu orang. Karena orang tahu ini bocah ini sakit mandraguna ini. Ini bahaya kalau sembarangan ini. Sampai gunung ada jurang, kayak jurangnya itu kayak di India, kering-kering. Mau dilempar, tiba-tiba gempa. Jadi pas gempa itu pasukan satu batal itu udah jatuh semua ke jurang. Dia selamat, talinya itu bisa lepas. Pulang dari kerajaan sampai masuk ke kerajaan, ada kok iso? Oh sakit tenang kok. Sakit benar. Akhirnya anak ini ditangkap lagi, diinterogasi. Kamu kok bisa selamat? Gimana itu? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa bisa selamat. Terus pasukan saya satu batalnya kemana? Satu batalnya yang menunjukkan kabel. Bingung kita sih. Akhirnya ikat lagi. Ini kayaknya itu hanya sama air gitu. Akhirnya dibawa ke laut. Dia pertama ke laut. Dibawa ke laut, ke kapal. Satu batalnya kapal, bosan satu batalnya. Karena takut bocah sakit. Sambil tengah laut mau dilempar ke laut. Ini bocah sakit. Akhirnya baru mau dilempar, ombak besarnya kita ombak besar. Yang namanya kapal goyang, soalnya goyang satu pasukan satu orang lempar ke laut. Habis sebatalnya masuk ke semua. Dia selamat sendiri, tangan-tangannya lepas. Balik lagi dia masa kerajaan. Kaget aku, kok semuanya? Ini semuanya, gigi, sakit tenang, masuk dia ke sana. Akhirnya ditangkap lagi sama raja. Kamu mau bisa hidup ini gimana ini? Ini dosa ini juga kebal, mau dibunuh pakai senjata itu juga bisa. Sakit tenang, akhirnya terikat lagi, bingung dia mau ngapain. Ini satu batalnya juga yang terbunuh habis, yang laut habis. Anak kecil bilang ini, wahai raja, sebenarnya untuk membinasakan saya itu gampang. Saya punya kelemahan. Senang raja, ternyata ilmunya mau dibocorkan, ternyata di sisi kelemahannya. Kira-kira kelemahannya. Kalau Samson bertani, dia kan kelemahannya tadi dulu ketika potong burungnya langsung kesakitnya ambrol gitu. Wah, ini raja udah melaksanakan kelemahannya gitu. Gampang oleh raja. Kalau mau bunuh saya ini gampang. Cukup undang seluruh masyarakat di negeri ini, kasih pengumuman, bawa ke alun-alun, kemudian saya dinaikkan di setiap salib tinggi, salib, tangan ikat, kaki ikat tinggi. Salib ini, jadi hukuman salib itu hukuman dalam. Islam sebenarnya ada hukuman salib. Jadi
yaitu bagi rata terutama koruptor itu bukan sampai di tengah jalan sawit, kaki kanan, kaki diikat, tangan diikat, kemudian dipotong tangan kanannya, potong tangan kiri, potong kaki kiri, kemudian potong tangan kiri, baru potong kaki kanan, baru terakhir penggal. Itu aslinya hukum koruptor. Karena mereka itu yuhibbullaha wa rasuluhu, maka insya Allah asli gue. Nah diterapkan sama proses ini dia. Jadi hukuman satu kita ada di Islam. Nanti saya ini punya busuk, ini punya busuk. Silahkan pakai busuk saya. Nanti panah saya. Tapi syaratnya ketika hendak memanah bilang yang keras, Bismillahirrahmanirrahim, yang keras. Nanti saya mati pasti. Akhirnya dia perintahkan kepada Menteri Komunikasi supaya mengumumkan, menyiarkan, memerintahkan kepada seluruh negeri bahwa edaran hukum di alun-alun pada hari Jumat Kliwon. Semua hukum di alun-alun pada hari Jumat Kliwon karena ada eksekusi. Ini bocah ini kesaktiannya sudah terkenal di negara itu, kampung di negeri yang terkenal sekali. Maka orang berbondong-bondong ini bocah saktinya orang dibunuh nggak bisa, dilempar ke laut nggak bisa, dilempar ke tidak bisa, bapaknya mati semua hidup terus. Ini sekarang katanya mau dieksekusi, katanya ada rumah sudah dibocorkan apa? Nggak salah. Akhirnya alun-alun kami bangun dokter sarang. Setelah penuh baru rasanya ceramah. Wah, menyampaikan pidato bahwa dia adalah orang yang begini, dia kemudian tafsir sekarang tentang tidak dasar itu soal demokrasi. Baru setelah itu tapi dia punya kelemahan yang akan saya bocorkan saat ini. Dia akan cerita saya akan saya bunuh. Dia aja sekarang kalian semua. Dia itu langsung kita cemplungkan ke jurang semangat. Kita cemplungkan ke laut semangat. Hari ini hari terakhir dia akan mati dia. Orang penasaran semua. Akhirnya diambil busur, teriak Bismillahirrahmanirrahim, santet, la ilaha illallah, meninggal sekarang ini. Tapi rakyatnya kaget ketika jadi dengan Bismillah. Kaget rakyat itu. Berarti Allah kita itu harus semua harus selalu ingat bergantung pada Allah. Berarti membuat kekuatan macam-macam itu hanya Allah. Berarti anak ini memang hanya beriman kepada Allah sehingga dia bisa seperti itu. Akhirnya orang-orang yang berada di sekitar itu ketika raja mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, gulam yang meninggal pada teriak Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Mereka semua mengakui Tuhan si gulam. Pada syahadat la ilaha illallah. Karena raja orangnya tidak bingung, tahu kok semuanya pada ikut ajaran resiko bocah ini malah semuanya baru Bismillahirrahmanirrahim, suruh kembali ke agama mereka. Pokoknya nggak mau. Bingung raja. Akhirnya raja rakyatnya bubar, raja yang masuk ke istana adakan rapat mendadak. Bagaimana ini ternyata si bocah kecil ini licin kamu. Dia seperti tapi setelah itu di belakangnya ribuan orang masuk ajaran tauhid. Akhirnya punya ambillah keputusan, kumpulkan siapapun, tangkap siapapun yang mengatakan la ilaha illallah dan mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya sudah pemeriksaan juga kiriman. Kita ambil orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim, taat semua. Ternyata setelah kita banyak sekali ribuan. Akhirnya dikumpulkan di alun-alun, diceramahi sama raja, intinya sudah kembali kepada agama nenek moyang. Mengenai mau semua tetap mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya raja baru keputusan bahwa semua yang ikut agamanya sebelah akan dihukum mati. Tapi mereka tetap Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya hukum matinya macam-macam. Bukan nggak main-main, bukan dibunuh, dibakar hidup, dibuat kapolri besar sekali. Dikasih dari bakar, siram
Kemudian semua yang mengatakan sebenarnya yang program masuk itu, dibakar hidup-hidup. Ada ibu-ibu, dia itu bawa anak kecil, baby, sudah dia mau masuk, dimasukin bingung dia, tapi baby ini langsung bicara sebagai, wahai bumi, jangan takut, jangan khawatir, pertahankan iman, jangan hanya karena saya untuk ingkar kepada Allah SWT. Akhirnya orangnya sudah masuk ke dalam. Ini termasuk salah satu bayi yang bisa ngomong ketika masih kecil. Asbun, mati semua nih orang-orang. Ethiopia, Geger, wah, pengikut ajaran tauhid di Yaman dibakar. Pengikut ajaran tauhid di Yaman dibakar hidup. Jumlahnya berapa? Ribuan. Akhirnya Ethiopia marah. Kenapa marah? Karena Ethiopia sudah memiliki agama tauhid. Akhirnya mereka siapkan pasukan dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat bernama Abraham. Jenderal Abraham di pasukan Ethiopia punya pasukan besar yang sudah pasukan gajah. Datang ke Yaman membuat serangan dadaan, kalah Yaman, kalah Yaman dikuasai oleh Ethiopia. Sehingga saat itu Yaman itu di bawah kekuasaan Ethiopia. Tahun, 2 tahun, bukan kemudian Abraham pikir kita ini orang Arab kok senangnya kok ke Ka'bah ya, dan dia juga ingin membirakan membuat senang raja Ethiopia, senangnya kok ke Ka'bah, coba kita bergereja di sini. Akhirnya dibangunlah gereja besar di Yaman. Berharap orang-orang Arab akan ke Yaman untuk masuk ke gereja, tapi ternyata enggak ada orang Arab itu masuk saja ke Mekah. Tanya, ini kok mereka sedang menangis, sebabnya apa ya? Ternyata ada Ka'bah. Oh, Ka'bah sudah namanya. Hancurin saja Ka'bah. Akhirnya siapkan pasukan besar yang disebut dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraham. Abraham ini aslinya bukan raja, dia gubernur. Jadi setelah dia itu dia menaklukkan Yaman, maka dia yang menjadi gubernur Yaman. Bawahan Ethiopia, maka dipimpinlah pasukan gajah menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan pada saat itulah kemudian Nabi Muhammad SAW pas lahir, maka kemudian disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Jadi itu berdasarkan peristiwa. Orang Arab itu punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalau ada peristiwa-peristiwa itu dijadikan terkenal. Oh, setahun setelah gajah. Oh, setahun setelah gajah. Karena peristiwa luar biasa besar. Dulu ketika terjadi banjir di Ka'bah juga sama. Oh, setahun setelah ini peristiwa banjir. Sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab memikir umat Islam negaranya masih setelah tahun gajah, setelah apa? Kita buat tanggal sendiri, punya tanggal sendiri. Karena bulan-bulan Dzulhijjah dan sebagainya itu sudah ada sejak masa itu sudah lama itu. Cuma mulainya itu hitungnya dari kapan? Itu orang-orang sudah buat tanggal. Kalau ada peristiwa besar jadikan tanggal, ada peristiwa besar jadikan tanggal itu. Peristiwa gajah maka jadi awal tahun gajah. Jadi sejak terjadi ini setelah tahun gajah, 2 tahun setelah gajah, 3 tahun setelah gajah. Umar mikir dong, kita masih menggunakan itu, kita punya kalender sendiri. Maka ditetapkanlah kemudian yang namanya kalender Hijriah sejak hijrah Rasul. Jadi setahun setelah Rasul hijrah, 2 tahun setelah Rasul hijrah, 3 tahun setelah hijrah, dan kemudian seterusnya. Karena peristiwa hijrah ini awal pembentukan negara Islam dan awal mula hukum-hukum Islam secara komprehensif, secara negara madani dan sebagainya itu muncul di Madinah. Maka dianggap sangat penting, istilah sangat penting. Maka setelah itulah kemudian muncul gara-gara Hijriah ini. Ya, jadi itu tahu dengan saya. Baik, barangkali cukup. Sebentar kalau filmnya. Nah, sekiranya ada pertanyaan silakan. Monggo. Abraham beragama tauhid, iya, tetapi saya tidak tahu apakah dia menyelewengnya bagaimana, tidak disebutkan. Di
dalam kotor karena dia melakukan apa namanya penghancuran Ka'bah, itu berarti dia melakukan maksiat besar. Karena agama Samawi itu tidak ada yang satu pun yang membolehkan menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu siapa yang bangun? Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh banjir besar, kemudian Nabi Ibrahim mulai ngangkat kembali, wahai yang kau Ibrahim ngangkat. Jadi seluruh agama Samawi itu menghormati Ka'bah, termasuk agama Ibrahim. Dan mestinya juga Nabi Isa juga demikian sama menghormati Ka'bah. Kok ini malah menghancurkan Ka'bah? Berarti dia juta ingkar, berani menentang Allah, berarti dia kafir. Andai kata tidak itu mungkin tidak bisa, dia pasti selamat. Tetapi dia berani menentang itu, berarti dia kafir. Semua agama yang berbeda tidak ada yang boleh memperkenalkan Ka'bah, karena itu bangunan dari Nabi. Yang lain? Cukup ya. Namanya bukan, kalau sermon itu yang lain lagi, yang sakti, yang bisa sakti juga bisa itu yang akhirnya muncul cerita Samson. Ya, yang cerita Samson itu dari situ, dari Samson itu ada di Bible dan di Injil kayaknya ada, atau di Injil saya akan lupa. Dan itu versinya memang banyak, ya, versinya banyak. Tapi itu kisah Israel yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israel yang seperti Samson dan sebagainya adalah pertama, jika sesuai Quran Sunnah kita terima. Yang kedua, jika tidak sesuai Quran Sunnah atau bertentangan dengan Quran Sunnah kita tolak. Yang ketiga, jika tidak ada berita tetapi juga bukan dianggap bertentangan, ya enggak ada ceritanya kok. Nah, kita tawakuf, kita diam. Ceritanya Samson itu karena tidak ada Quran, tidak ada Sunnah, dan ceritanya juga tidak tidak ada yang bertentangan, ya kita tawakuf aja lah. Tawakuf, nggak usah kemudian mengatakan bahwa ini cerita palsu atau apa, yang ada itu cerita mereka. Mimpi, kalau ini asal sahabat ya, saya gunakan untuk asal sahabat yang tidak terkait dengan hukum, yang monggo, yang tidak terkait dengan hukum. Tetapi kalau terkait dengan hukum, yang terkait dengan mimpi, semua ulama sepakat. Dalam segi semua ulama sepakat, mimpi tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam hukum agama. Maka ketika ada istilah kosong sedang, apa ya, bagaimana saya bilang sama itu bukan provokasi, ya provokasi itu berdasarkan mimpi. Itu bakso saya pun tidak mengerti yang bawa-bawa saja itu, karena itu berdasarkan mimpi. Semua ulama usul sepakat mimpi tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Bagaimana kalau sekedar menjadikan sebagai target, buat target, sekedar untuk cerita-cerita sebagai semangat? Kalau sebagai semangat ya silakan aja, karena kita sudah sama buat cerita hayal kan, semangat apalah yang kita cerita. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hujah secara hukum ataupun kita disebutkan kepada Nabi boleh. Tapi kalau hanya sekedar cerita-cerita yang kita ambil hikmah, buat cerita sendiri juga boleh kok. Buat cerita sendiri juga boleh, kalau sekedar itu tak boleh. Kalau kita baca buku yang dinasihatkan banyak cerita mimpi, si Syekh mimpi begini, Syekh mimpi begini, Hasan Basri mimpi begini, itu juga banyak buku-buku tasawuf itu. Tapi hanya dijadikan sebagai upaya untuk memotivasi kita rajin ibadah. Tetapi kalau sudah terkait dengan hukum fikih, tidak boleh sama sekali. Allah Akbar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut pada pertemuan lain kali. Mudah-mudahan selamat datang, mudah-mudahan sekali lagi biar tinggi ya.
saya berkiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nur wal qalam wa ma yas'alun. Fastaghfirullah wa musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.